kemudian adalah apa hubungannya kualitas keluarga dengan pencapaian target-target SDGs. Apa hubungannya punya keluarga dengan fondasi prinsip keadilan, kesalingan, keseimbangan tadi itu dengan terwujudnya agenda-agenda pembangunan, misalnya pengentasan kemiskinan, kemudian keadilan gender, pendidikan berkualitas, kesehatan. Apa hubungannya? Kalau kita menilik lebih jauh, sebetulnya tujuan-tujuan tadi itu kan ada tujuan-tujuan besar. Lalu kemudian ada 169 target. Target-target ini sifatnya yang lebih spesifik atau lebih detail. Misalnya saja menghilangkan praktek-praktek beresiko bagi anak perempuan. Itu diantaranya terkait dengan perkawinan anak. Itu menjadi sebuah target tersendiri. Praktek-praktek yang harmful atau praktek-praktek yang menimbulkan rasa sakit atau melukai anak perempuan. Ini secara kesehatan maupun secara keadilan gender, dua-duanya sangat terpengaruh oleh harmful practices atau praktek-praktek melukai ini. Misalnya contohnya itu tadi perkawinan anak. Perkawinan anak terjadi salah satunya dalam penelitian saya tentang cara pandang atau pola pikir terkait perkawinan anak. Saya menemukan bahwa banyak anak yang menikah karena memang sudah tidak ada lagi hal lain yang bisa mereka lakukan. Tadi saya sempat menyatakan bahwa tradisi juga melestarikan praktek perkawinan anak ini. Anak perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi, toh nanti akan menjadi ibu saja. Seakan-akan menjadi ibu itu tidak perlu pendidikan begitu. Lalu kemudian lebih baik usia 19 sudah bercerai daripada usia 19 tahun belum menikah karena dianggap tidak laku. Begitu. Ini menjadi seperti lingkaran setan. Anak-anak perempuan tidak diberikan kesempatan akses terhadap pendidikan yang bermutu. Kenapa? Karena perspektif keadilannya tidak ada. Prinsip keadilan di dalam keluarga tidak ada. Melihat anak perempuan hanya sebagai warga kelas 2 dibandingkan dengan anak laki-laki, karena itu mereka kemudian tidak perlu sekolah. Ketika tidak perlu sekolah, mereka tidak punya ruang untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara optimal. Dia tidak bisa menjadi bagian dari tenaga kerja yang berkualitas karena dia tidak punya pendidikannya. Karena dia masih muda sudah menikah, kemudian hamil, maka kemudian yang terjadi adalah resiko kesehatan reproduksi yang menurun, dengan resiko kanker serviks, dengan resiko kehamilan eklamsia, preeklamsia sampai eklamsia, yang ini kemudian berpotensi untuk kematian ibu yang lebih tinggi, kematian bayi, dan kemudian juga ketidakmampuan dia untuk mengelola kesehatannya, sehingga kemudian resiko keguguran jadi lebih tinggi, dan dia tidak memahami bagaimana menjaga agar janinnya ini terhindar dari stunting, karena stunting itu dipengaruhi oleh 1000 hari pertama kehidupan termasuk 9 bulan yang pertama, begitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana kualitas keluarga itu menentukan tercapainya hal-hal ini justru karena dari fondasi keadilan, kesalingan, dan keseimbangan itu saja, kemudian pengaruhnya sangat besar kepada hal-hal yang lain yang kemudian menjadi target di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu baru satu hal saja ya. Jadi angka kematian ibu dipengaruhi dari prinsip keadilan, dari bagaimana resiliensi atau ketangguhan keluarga. Nah, hal-hal seperti inilah yang menunjukkan bagaimana erat kaitannya antara kualitas keluarga dengan pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan.
Kita sudah membahas bahwa ketangguhan keluarga atau ketahanan keluarga atau kualitas keluarga itu berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sekali lagi, yang perlu kita ingat adalah tujuan pembangunan berkelanjutan itu terkait dengan agenda bersama kita sebagai sebuah dunia, sebagai satu dunia, sebagai sebuah desa global. Bahwa ini adalah PR-PR kita bersama, lintas negara, lintas bangsa, kita perlu saling membantu gitu. Nah, pertanyaan kemudian adalah, dari sekian banyak persoalan, apa sih tantangan khusus kehidupan keluarga yang dilihat oleh pemerintah sebagai PR besar khusus bagi masyarakat Indonesia? Ada beberapa hal yang dimasukkan ke dalam rencana jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020 sampai 2024, yaitu yang pertama adalah perkawinan anak, kemudian yang kedua adalah kemiskinan, yang ketiga adalah moderasi beragama sebagai strategi revolusi mental untuk membangun karakter bangsa, kemudian stunting, angka kematian ibu dan bayi yang tinggi, kemudian kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini adalah subtopik ya terhadap tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan itu yang dilihat oleh negara sebagai isu yang mendesak untuk bangsa Indonesia. Dan kita juga melihat ini ada kaitannya atau ada irisannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa isu tersebut kemudian direspons oleh negara dengan beberapa strategi, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, kemudian yang kedua mewujudkan pengentasan kemiskinan, yang ketiga mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan sikap mental moderasi beragama, dan yang terakhir meningkatkan ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa. Karena memang agenda pemerintahan saat ini adalah pembangunan atau kualitas SDM. Jadi manusia yang berkualitas dan berdaya saing itu yang ingin diwujudkan. Dari mana lagi diwujudkannya kalau bukan dari keluarga. Tetapi PR-nya memang adalah bagaimana kemudian isu-isu ini, kemiskinan, kemudian menanamkan nilai-nilai beragama secara moderat sebagai respons terhadap menguatnya nilai-nilai eksklusivisme dan ekstremisme, terutama berkaitan dengan praktek kehidupan beragama yang itu berlawanan dengan pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu perdamaian dan kemaslahatan manusia. Itu bagaimana ini semua bisa diwujudkan. Nah, karena itu kita membutuhkan memang strategi-strategi untuk membangun ketahanan keluarga supaya bisa mencapai atau mewujudkan kualitas keluarga yang penting ini. Lebih tepatnya, kita membangun kualitas keluarga, tetapi jangan lupakan bahwa kualitas keluarga itu dipotret juga sebagai jalan atau sebagai strategi untuk mewujudkan target-target yang ingin kita wujudkan. Jadi bukan hanya membangun keluarga yang harmonis, tetapi membangun juga keluarga harmonis itu dengan landasan keadilan gender. Kemudian membangun keluarga yang berkualitas, itu berarti kita bicara tentang kualitas kesehatan, rencana kehidupan berkeluarga. Kita juga bicara bagaimana keluarga ini memiliki akses terhadap pendidikan yang bermutu. Inilah yang kemudian menjadi PR kita. Bagaimana agar masyarakat atau keluarga kita itu membangun keluarganya tidak lepas dari membangun masyarakatnya. Itu PR-nya. Kita sudah membahas tentang apa itu SDGs dan apa saja tujuan-tujuan atau agenda-agenda pembangunan berkelanjutan. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana kualitas keluarga itu akan menentukan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Kita jadi tahu bahwa ternyata apa yang menjadi persoalan di tingkat global, apa yang menjadi persoalan bersama berbagai elemen dunia, itu ternyata sangat ditentukan oleh unit terkecilnya, yaitu keluarga. Nah,
Bagian yang ini saya rasa dunia psikologi, terutama psikologi keluarga, itu bisa menjalankan perannya dengan baik. Bagaimana dunia psikologi berperan di dalam membangun ketangguhan keluarga. Bagaimana dunia psikologi kemudian bisa berkontribusi melalui proses membangun proses pendidikan masyarakat yang baik. Bagaimana dunia psikologi tidak melihat hanya persoalan keluarga itu sebagai keluarga ansih, tetapi menjadi unit atau batu bata dari sebuah bangunan yang sangat besar. Ibaratnya kita mencetak batu bata untuk tembok besar Cina gitu ya, yang ratusan ribuan kilometer, tapi dibangunnya dari batu bata itu. Itulah yang kita lakukan dengan membangun keluarga. Apakah dunia psikologi bisa berperan dalam hal ini? Ini yang menjadi pertanyaan yang paling besar, karena think globally, act locally itu sangat penting. Berpikir global tetapi bekerja di level yang sangat kecil itu memastikan untuk tercapainya tujuan yang besar ini. Kita punya kesempatan yang sangat langka, di mana seluruh elemen dunia itu diminta untuk bahu-membahu bergotong royong dengan konsep yang sangat clear untuk semua pihak. Dunia bisnis saat ini juga sedang diminta untuk berkontribusi, membangun kemaslahatan atau prosperity atau kesejahteraan manusia dengan landasan partnership dan sikap merawat planet sehingga terwujud masyarakat yang damai. Jadi ini menjadi kesempatan kita juga di kalangan psikologi. Ketika dunia dengan semua elemennya menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan-tujuan bersama ini, maka sebetulnya kita juga memiliki peluang yang sangat besar untuk bekerja sama, riset, pengembangan intervensi masyarakat, dukungan terhadap inisiatif-inisiatif yang ada dalam masyarakat itu sangat tinggi. Kalau psikologi keluarga mengambil posisinya untuk berkontribusi membangun ketangguhan keluarga, tetapi semuanya dikaitkan dengan pencapaian agenda-agenda ini, maka kontribusi psikologi keluarga menjadi sangat besar terhadap pencapaian Sustainable Development Goals dan the world we want to achieve in 2030. Masyarakat yang damai, masyarakat yang sejahtera, dan planet yang terjaga. Jadi jangan dikira bahwa apa yang kita lakukan melalui psikologi keluarga tidak berdampak besar. Justru kalau kita bisa mengambil peluang ini, kita membangun kualitas keluarga, tapi pada saat yang sama kita melakukan upaya-upaya atau inisiatif-inisiatif yang menjadi kontribusi atas tercapainya dunia yang kita inginkan. Sehingga no one left behind, yang menjadi semboyan Sustainable Development Goals, atau tidak ada yang tertinggal dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, itu bisa tercapai. Semua manusia mendapatkan kemaslahatannya dengan partnership atau kerjasama semua pihak, sambil ikut merawat planet ini supaya lebih sustainable, sehingga kita bisa mewujudkan kehidupan yang damai melalui pencapaian 17 agenda pembangunan bersama atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Dari keluarga kita bangun bangsa, dari bangsa kita makmurkan bumi dan dunia. Terima kasih sudah berinteraksi walaupun dalam keterbatasan ini. Moga-moga di lain waktu kita bisa menggali, mengeksplorasi isu-isu ini dengan lebih dalam. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan moga-moga ini menjadi langkah awal dan kita punya kesempatan untuk mengeksplorasi ini lebih jauh dan lebih interaktif, karena masih banyak diskusi-diskusi yang bisa kita tampilkan atau bisa kita dalami
untuk membuat kita sebagai psikolog keluarga atau calon-calon psikolog itu bisa berkontribusi untuk membangun masyarakat dan membangun dunia. Dari ketangguhan keluarga kita bangun ketangguhan bangsa, dari ketangguhan bangsa kita makmurkan dunia dan bumi ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.